Bab 2091. Bangkit kembali. Waktu ia mengetahui Kalon telah melepaskan Sully pergi, Alex pun marah besar dan berteriak kepada ponsel, kurung si Kalon. Setelah memutuskan panggilan, Alex memberikan perintah, sehingga satu kediaman keluarga He terkunci. Ingin bebas dari kendaliku, mimpi saja sana. Alex memasang wajah garang dan melangkah besar pergi dari sana. Pada saat yang sama, Rolls-Royce milik Kalon hampir tiba di pintu gerbang. Sedangkan Sully yang berada di dalam mobil tampak sangat gelisah. Meski ia pergi setelah mendengarkan kata-kata Kalon, tapi selama berada di keluarga He, ia paham betul akan perilaku keluarga He. Keluarga He ingin mengirimnya untuk melayani orang-orang keluarga bela diri kuno, tetapi Kalon malah diam-diam melepaskannya. Setelah hal ini ketahuan, Kalon pasti tamat. Wira memang tidak terlalu suka Kalon, jadi ia selalu membina Alex sebagai ahli warisnya. Setelah hal ini, Kalon bisa saja kehilangan hak untuk memasuki pusat kekuasaan keluarga He. Inilah konglomerat, hanya mementingkan keuntungan, tanpa peduli hubungan keluarga sama sekali. Krit. Saat ini mobil tiba-tiba mengerem dan berhenti di tengah jalan. Sully yang sedang memikirkan sesuatu dalam mobil, tubuhnya tiba-tiba mencondong ke depan. Jika ia tidak memakai sabuk pengaman, mungkin ia sudah terluka. Maafkan aku, Nona Sully, sepertinya aku gagal membawa Anda kabur dari sini. Supir yang duduk di kursi pengemudi memandang ketakutan kepada keluarga He yang mengepung mobil mereka. Setelah mengatakan itu, ia berteriak kesal kepada orang-orang di luar sana, kalian mau menentang kita ya? Ini mobil tuan muda kedua, dan kalian berani-beraninya menghentikan kita. Hamphe. Pengawal yang memimpin di sana mencibir dan berkata dengan tatapan arogan, kini yang mengambil keputusan di keluarga He adalah tuan muda pertama, tuan muda kedua kalian pun sudah dikurung. Kalau kamu tahu diri, segera serahkan Nona Sully. Kalau tidak, jangan salahkan kita tidak sungkan. Sejumlah pengawal keluarga He sudah mengepung mobil itu. Tidak jauh dari sana juga ada pengawal keluarga He yang buru-buru kemari. Melihat jarak mereka dengan pintu gerbang yang tidak lebih dari 100 meter, supir pun teringat sesuatu. Kalon mengingatkannya, entah bagaimanapun, ia harus sebisa mungkin mengantar Sully keluar dari keluarga He. Sebaiknya aku turun saja. Sully memandang kesal ke arah luar sana dan berkata kepada supir. Setelah mengatakan itu, ia hendak membuka pintu mobil. Duduk baik-baik, Nona Sully. Supir itu tiba-tiba berbisik. Duar. Usai selesai bicara, mesin mobil pun menderu kencang. Sebelum Sully sadar kembali, mobil juga sudah melaju menuju gerbang. Saat ini ia baru paham mengapa Paman Tony itu menyuruhnya duduk baik-baik. Paman, cepat hentikan mobilnya. Sully tiba-tiba menjadi cemas dan langsung berteriak. Lah tahu betul jika dirinya gagal kabur, itu tidak hanya akan melibatkan Kalon, tapi juga bisa melibatkan Paman Tony. Kalau Kalon pasti aman-aman saja, lagi pula ia adalah putra kedua keluarga He, bersalah pun, dirinya paling dikeluarkan dan pusat kekuasaan keluarga He, namun beda dengan Paman Tony lah hanyalah seorang supir biasa. Jika Paman Tony benar-benar tertangkap keluarga He, supir itu pun sudah pasti mati. Namun, Paman Tony seolah-olah tidak mendengar ucapan Sully lah menginjak pedal gas hingga akhir dan mengemudikan mobil dengan menuju pintu gerbang. Sial, bibajingan itu mau kabur. Segera halang mobil itu. Pengawal yang memimpin terkemuka dan berteriak. Beberapa mobil off-road keluarga He juga menyusul mengejar Rolls-Royce milik Kalon. 80 meter. 50 meter. Dalam sekejap mata, Rolls-Royce hanya berjarak 20 meter dari gerbang. Kecepatan mobil pun meningkat dengan ekstrim, dan detik berikutnya mobil itu keluar dari kediaman keluarga He. Duar. Pada saat ini, sebilah pisau terbang pun menusuk pecah roda kanan-kiri Rolls-Royce itu dengan cepat. Duar. Kemudian hanya terlihat mobil yang ditumpang Sully tiba-tiba berganti arah dan menabrak ke dermaga batu di gerbang. Duar. Detik berikutnya terdengar suara kencang, di mana mobil menghantam dermaga batu dengan keras, dan bagian depan mobilnya hancur total. Setelah itu, sejumlah mobil off-road mengepung mobil yang ditumpangi Sully. Kabur sana, lanjut kabur sana. Saat ini, Alex keluar dari mobil dan berteriak kesal ke mobil mereka. Lah sudah memberitahu Jaden bahwa ia akan mengirim wanita tercantik dari keluarga He untuk melayaninya, tapi sebelum bisa mengirim Sully ke sana, Sully malah dibebaskan oleh Kalon.
Jika Suli benar-benar melarikan diri, bagaimana ia menjelaskannya kepada Jaden? Saat ini, ia pun sangat marah. Kalau bukan sudah menjanjikan Jaden, ia pasti akan membunuh Suli sekarang juga. Suli langsung ditarik keluar dari mobil, kini wajah cantiknya penuh dengan amarah, sambil menatap tajam Alex dan berkata, "Kamu pasti akan mendapatkan karmanya, Alex." Prak! Alex mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Suli dengan keras. Tanda tamparan yang jelas langsung muncul pada wajah Sul. Jangan tidak tahu diri ya, Suli, sekarang pergilah dan layani Jaden, pewaris keluarga bela diri kuno Jiang. Kalau tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Alex memandang Suli dengan tatapan mengancam dan berkata, "Tuan Muda, supirnya adalah pendekar Tuan Muda kedua, Tony lah sangat dianggap penting Tuan Muda kedua, apa yang harus kita lakukan?" Saat ini, Kapten tim pengawal berjalan kemari, memberi salam kepada Alex dan berkata. Alex melirik Tony yang terluka, niat membunuh yang kuat melintas dari matanya, kemudian ia berkata dengan dingin, "Bunuh saja." Kapten tim pengawal itu mengangguk, memegang pedang dan berjalan ke arah Tony. Tadi ialah yang langsung melemparkan pedangnya dan tepat menusuk pecah ban mobil mewah yang ditumpangi Suli. Sebagai kapten tim pengawal keluarga He, kekuatannya tidak lemah. Sedangkan wajah Tony saat ini penuh dengan darah karena tabrakan kencang tadi, kini ia malah mendongak dan menatap Alex dingin berkata, "Alex, kamu akan mendapatkan karmanya." Hang! Kapten tim pengawal mencibir, sudah mau mati tapi masih banyak cakap. Usai berkata, ia langsung mengangkat pedang dan mau menebasnya ke arah Tony. "Jangan!" Suli Sia kaget dan berteriak kesal. "Puff!" Namun, kapten tim pengawal itu hanya mendengar perintah Alex, jadi mana mungkin ia berhenti. Pedang itu juga langsung menusuk jantung Tony dengan keras. Bahkan mati pun, wajah Tony yang berlumuran darah masih tidak menunjukkan raut ketakutan sama sekali. Lah memandang tajam Alex, seolah-olah ingin mengingat bajingan itu untuk bergentayangan di sekitarnya setelah mati. Suli menatap kosong ke arah Tony. Lah merasa dirinya seperti sedang bermimpi. Padahal orang itu masih hidup, mengapa dibunuh begitu saja? Orang itu dibunuh hanya karena ingin mengantarnya keluar dari keluarga He. Tiba-tiba, rasa perih yang tajam menghantam kepalanya. Alex melambaikan tangannya dan memerintah, "Kalian semua, segera bawa ia ke kamar Tuan Jaden." Kedua pengawal bergegas maju ke depan dan hendak membawa pergi Suli. Ah! Suli tiba-tiba menengadah ke langit dan berteriak. Sebuah aura kuat dari zaman kuno pun terkuak dari tubuhnya. Duar! Duar! Sedangkan kedua pengawal itu langsung terbang keluar karena aura yang tiba-tiba muncul dari tubuh Suli. Alex terbengong di tempat dengan raut penuh ketidakpercayaan. Bukankah ia hanyalah orang biasa? Sejak kapan ia bisa kultivasi? Melihat auranya yang terkuak dalam seketika, ia seharusnya memiliki kemampuan puncak alam transenden tingkat 9, bukan? Terakhir kali, ketika Ibu Suli bunuh diri dengan menabrak ke batu, hal yang serupa pun terjadi pada Suli. Namun setelah itu, Suli kembali menjadi orang biasa. Tapi hari ini Suli bisa-bisanya mendapatkan kekuatannya kembali, bahkan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bersambung. Bab 2092 Jadi Putriku. Saat ini, tatapan mata Suli sangat menakutkan, bahkan seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. "Kalian semua layak mati." Suara yang sangat dingin terdengar dari mulut Suli. Di bawah pandangan orang-orang yang terkejut, Suli menghentakkan kakinya dan bergegas menyerang kapten tim pengawal yang baru saja membunuh Tony. "Pergi mati sana!" Suli meraung kesal, lalu mengangkat tangannya menepuk keras bagian jantung kapten tim pengawal itu. "Berani-beraninya kamu!" Ekspresi Alex tiba-tiba berubah, lalu ia berteriak penuh amarah. Duar! Pukulan Suli mendarat tepat pada jantung kapten tim pengawal. Seiring benturan itu terdengar, kapten tim pengawal pun langsung menyemburkan darah dengan tubuhnya yang melayang keluar. Setelah kapten tim pengawal jatuh ke tanah, ia lagi-lagi menyemburkan darah, lalu tewas di tempat. Mana mungkin bisa begini? Semua orang di keluarga He terkejut. Mampu menjadi kapten tim pengawal keluarga He sudah menjelaskan bahwa kemampuannya tidak lemah. Bahkan ranah seni bela dirinya sudah mencapai alam transenden tingkat 9 tahap akhir. Namun ia malah mati begitu saja di bawah serangan Suli. Bukankah itu berarti Suli memiliki kekuatan yang sebanding dengan puncak alam transenden tingkat 9?
Pada saat ini, mata Suli tiba-tiba tertuju pada Alex, mata merahnya pun penuh niat membunuh yang kuat. Apa yang mau kamu lakukan? Seluruh tubuh Alex gemetarlah, tidak dapat berbicara dengan jelas, dan tanpa sadar mundur beberapa langkah ke belakang. Dua pengawal keluarga He buru-buru maju dan melindungi Alex. Mengapa kamu memaksaku? Mengapa? Mata Suli yang sedingin es menatap tajam Alex, sambil bicara, sambil mendekati Alex. Melihat Suli yang penuh niat membunuh, Alex benar-benar paniklah sambil mundur sambil berteriak, "Suli, aku ini pamanmu, apa yang ingin kamu lakukan?" Suli mencibir, "Paman, apakah ada paman yang memaksa keponakannya seperti kamu? Aku hanya ingin meninggalkan keluarga He dan menjadi orang biasa, mengapa kamu masih memaksaku? Mengapa?" Saat ia meraung, aura mengerikan terus-menerus terkuak dari tubuhnya. Saat ini semua pendekar keluarga He juga merasa tertekan. Alex sangat ketakutan dan hampir mengompol, tidak pernah menyangka kalau Suli bisa-bisanya membangkitkan bakat seni bela diri yang begitu menakutkan. Yang membuatnya kebingungan adalah biasanya yang bisa membangkitkan bakat bela diri memiliki leluhur yang sebagai pendekar bela diri, namun leluhur keluarga He mereka tidak ada pendekar yang begitu hebat. Kalau begitu, mengapa Suli mampu membangkitkan bakat seni bela diri yang begitu menakutkan? Begitu terbangkit, ia langsung memiliki kekuatan puncak alam transenden tingkat 9. Jika beri ia lebih banyak waktu lagi, bukankah ia akan menerobos alam surgawa? Sejak ibuku bunuh diri dengan menabrak batu di keluarga He, agar tidak menjadi bebanku, aku pun sudah tidak ada hubungan sama sekali dengan keluarga ini. Suli menatap Alex dan berseru dingin, "Hari ini aku akan menggunakan darahmu untuk mengumumkan bahwa aku tidak ada hubungan lagi dengan keluarga He." Tiba-tiba, aura yang lebih mengerikan muncul dari tubuh Suli. Duar. Pada saat ini, langit di atas keluarga He tertutup awan gelap, dan beberapa sambaran petir melintas di langit, seolah-olah ingin merobek langit tersebut. Apakah ini adalah bencana surgawi? Para pendekar dari keluarga He menengadah ke langit dengan wajah terkejut. Dari kilatan petir di langit, mereka dapat merasakan tekanan yang mengerikan. Itu adalah tekanan surgawi. Hanya bencana surgawi yang mampu membuat mereka merasakan tekanan tersebut. Namun, keluarga He tidak memiliki pendekar yang bisa menerobos ke alam surgawa. Tiba-tiba, mereka semua memandang ke arah Suli yang auranya melonjak cepat, seketika mereka semua tercengang. Seorang pendekar berkata dengan suara gemetar, "Jangan-jangan ia sudah mau mengalami bencana surgawi." Alex sudah mundur hingga pojokan, dan tidak bisa mundur lagi. Sedangkan para pengawal keluarga He yang berdiri di depannya juga gemetaran ketika memandang ke arah Suli, mereka seperti menemui iblis dari neraka. "Suli, aku tahu aku telah salah, lain kali aku tidak akan memaksamu lagi. Sekarang kamu boleh meninggalkan keluarga He, lain kali tidak ada yang mengurusmu lagi. Tolong ampuni aku yang merupakan kakak besar ayahmu dan jangan bunuh aku." "Baik. Aku benar-benar mengetahui kesalahanku. Lain kali aku tidak akan berani lagi." Alex sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetaran, terus memohon, bahkan sampai berlutut meminta ampun. Namun, mata Suli tidak beremosi sama sekali, hanya ada amat membunuh yang kuat. Suli meraung kesal dan berkata dengan garang, "Kamu tidak layak menyeliul ayahku, apalagi menjadi pamanku. Hanya dengan kematianmu, baru bisa mengembalikan ketenangan keluarga He. Pergi mati sana." Suli langsung bergerak lincah menyerang Alex. Dalam sekejap mata, ia muncul di hadapan Alex, lalu ia mengangkat tangannya dan menamparkan kepala Alex dengan kencang. Mata Alex penuh dengan ketakutan, ia bahkan lupa menghindar, dan menyaksikan tamparan Suli yang melayang kepada kepalanya. "Hang!" Saat ini, suara dingin terdengar, "Minggir!" Usai suaranya terdengar, kekuatan yang mengerikan pun langsung menargetkan Suli. Pada saat ini, Suli hanya merasa seluruh tubuhnya yang dikekang oleh kekuatan tak kasat mata yang menakutkan. Tamparan yang dilayangkannya juga tersisa beberapa sentimeter dari kepala Alex. Namun jarak pendek ini malah tidak dapat dipersingkat. Sebuah tangan besar menggenggam erat pergelangan tangan Suli, sehingga Suli tidak dapat bergerak. Melihat pria parubaya yang berdiri di depannya, Alex menangis kegirangan dan berteriak, "Tuan Jaden, wanita gila ini ingin membunuhku, tolong selamatkan aku." Orang yang baru saja menyelamatkannya tidak lain adalah pewaris keluarga Jiang, Jaden. Pada saat ini Jaden memasang ekspresi acuh tak acuh di wajahnya,
La tidak menunjukkan belas kasihan karena penampilan Suli yang cantik dan mempererat pegangannya pada pergelangan tangan si Uli. Lepaskan. Suli memandang Jaden dengan dingin dan berkata, gadis kecil, kamu harusnya bersikap lembut. La menyuruh kamu melayaniku, tapi aku tidak tertarik padamu. Kalau kamu mau membiarkan masalah ini berlalu, aku boleh memberimu suatu kesempatan besar. Ketika Jaden bicara, tatapan matanya tampak sangat tenang. Setelah mendengarkan kata-kata Jaden, para pendekar keluarga Jiang yang ikut bersamanya langsung menunjukkan ekspresi iri. Mereka tahu jelas kesempatan besar yang dimaksud Jaden. Aku suruh kamu lepaskan. Mata Suli menjadi lebih menyeramkan, dan auranya juga jadi lebih menakutkan. Sedangkan bencana surgawi di atas langit keluarga He juga semakin kuat, seolah-olah bisa terjatuh kapanpun. Jaden berkata dengan dingin, kamu sudah membangkitkan bakat seni bela diri yang sangat hebat, bahkan sampai menimbulkan terjadinya bencana surgawi. Kalau kamu mau melewati bencana surgawi dengan keadaan seperti itu, aku khawatir tubuhmu tidak akan tahan melewati tahap pertama bencana surgawi. Jika kamu mau berhenti di sini, aku akan memberimu benda berharga yang dapat membantumu menyerap bencana surgawi, bahkan juga bisa memperkuat fisikmu, membantumu menerobos bencana surgawi. Tidak hanya itu, aku juga ingin mengangkatmu sebagai putriku. Jika suatu hari nanti aku menjadi kepala keluarga Jiang, kamu akan menjadi satu-satunya putri keluarga Jiang. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang pun terkejut. Wajah Alex menjadi sangat pucat. Jika Suli benar-benar menjadi putri angkat Jaden, meski hari ini dirinya masih hidup, hal ini juga tidak menjamin Suli tidak akan membunuhnya lain hari nanti. Ke-11 pendekar yang dibawa oleh Jaden juga memandang Suli dengan iri, tetapi mereka juga merasa lega ketika memikirkan bakat seni bela diri yang dibangkitkan Suli. Bahkan di alam bawah bela diri kuno, tidak pernah ada seorang jenius yang mampu membangkitkan bakat seni bela diri yang begitu menakutkan. Jika Suli menjadi putri angkat Jaden, itu akan sangat bermanfaat bagi keluarga Jiang. Namun, mereka tidak menyangka kalau Suli tidak menerima ide Jaden sama sekali, lalu langsung berteriak, minggir. Begitu selesai berbicara, ia langsung sebisa mungkin melepaskan diri dari Jaden. Mati sana. Kemudian ia mendaratkan tamparannya dengan keras ke kepala Alex. Hang! Jaden mencibir, membunuh orang di hadapanku. Benar-benar tidak tahu diri. Prak! Le pun mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Suli. Seiring suara tamparan nyaring terdengar, tubuh Suli pun langsung terbang keluar. Bersambung.